sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib, anak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para alim, ulama, mereka pewaris perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para umara, para tokoh masyarakat, para tetua, sesepuh dan bini sepuh yang tidak dapat kami sebutkan nama beliau semuanya satu persatu karena begitu banyak orang-orang mulia, tokoh-tokoh sesepuh yang berada bersama kita semua. Semoga dikumpulkan di dunia, dikumpulkan sampai akhirat di Jannatul Firdausil. Amin, amin. Amin Allahumma amin. Wabil khusus seluruh jajaran takmir Masjid Jannatul Firdaus, wabil khusus segenap jajaran pimpinan Nahdlatul Ulama, segenap pimpinan dan pengurus Riyadhul Jannah Korwil Gunung Legi, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar di terasan masih fokus ke depan, fokus, kelihatan? Yang ada di teras di rumah warga kelihatan? Bu, jelas ya? Oke. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, setelah kita melewati masa-masa di luar kenormalan, masa-masa sulit 3 bulan lebih, 3 bulan lebih, Allahumma kita ini tertolong karena ada bulan Ramadan. Kemarin itu masa yang amat sangat sulit, tetapi alhamdulillah umat Islam bisa melewati masa sulit itu dibanding katakanlah negara-negara di belahan dunia lain. Mereka benar-benar merasakan kesulitan itu. Tapi umat Islam juga merasakan kesulitan itu, tapi kesulitan itu menjadi ringan dan mudah. Ya tetap sulit, tetap pahit, tetapi kepahitan itu, kesulitan itu agak rendah, agak tidak begitu terasa karena tertolong dengan bulan Ramadan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dalam bulan Ramadan itu umat Islam banyak beribadah. Jadi andai kata ada kesulitan ekonomi, kesulitan segalanya, agak terkurangi kepedihan itu karena ibadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kalau ternyata masjidnya dikosongkan ini. Aman. Enggak ya? Oh, alhamdulillah. Tidak tahu kalau bukan Ramadan yang ibadahnya kurang. Oh, itu bahaya. Perutnya lapar, hatinya kosong. Apa jadinya? Gelap mata. Pasti kasus-kasus kriminal akan merayap ke atas dan banyak. Tapi untung ada bulan Ramadan, umat Islam yang mayoritas penduduk Indonesia itu mereka ibadah kepada Allah dengan puasa, dengan membaca Al-Quran. Jadi segala kepahitan yang ada teredam dengan ibadah karena dekat dengan Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah larut malam, Habib ingin sampaikan waktu titik corona. Sekarang orang bersin agak takut-takut ya. Wahing-wahing itu ketakutan. Baik. Habib ingin kita semua umat Islam secara umum punya logika berpikir. Bu, yang di depan apa Bu? Apa Bu?
logika berpikir, cara berpikir. Kita ini mikirnya bagaimana sih, gitu ya? Logika berpikir, cara berpikir kita sebagai umat Islam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini mungkin agak berat ya. Mohon maaf, mungkin tidak ringan dan agak berat, tapi Habib akan usaha sampaikan semudah mungkin. Maka karena agak berat, mohon fokus, Bu. Yang sebujung itu fokus, Bu. Fokus ya. Oke. Logika berpikir artinya cara berpikir. Beb, ada apa dengan cara berpikir? Iya, kita hidup di zaman globalisasi. Apa makna globalisasi? Global artinya mendunia. Hidup di zaman sekarang, zaman teknologi, informasi, televisi, berita, kabar, informasi ini begitu deras dan global. Global artinya mendunia. Apa yang ada di Amerika kadang-kadang kedengeran sampai Karangasem, gitu ya. Apa yang terjadi di Cina kadang-kadang juga beritanya sampai di Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Apa yang terjadi di Jakarta, oh sudah pasti sampai ke Gondang Legi. Termasuk efek buruk, efek negatifnya yang sebetulnya nggak ada kaitannya dengan kehidupan kita, nggak ada urusan dengan hidup kita, nggak ada urusan dengan kehidupan keluarga kita, nggak ada urusan dengan lingkungan kita, nggak ada urusan dengan pekerjaan kita. Tapi efek globalisasi yang mendunia, maka yang menyebar virus di Wuhan beritanya sampai di sini sehingga kita terimbas. Padahal urusan apa Wuhan sama Karangasem? Kan begitu ya? Wuhan ya Wuhan, Karangasem ya kira-kira begitu. Loh, tapi efek globalisasi, efek berita dan informasi yang di Wuhan itu loh, efeknya sampai Karangasem pakai tutup-tutupan, lockdown. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, Habib ingin dengan kehidupan yang maju, modern, globalisasi, informasi begitu deras, bagaimana yang ingin Habib sampaikan, kita ini loh sebagai umat Islam harus punya cara berpikir. Berpikir ketika merespon sesuatu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Perhatikan, kita akan berjumpa, menemui, mendapati empat hal. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, ketiga adalah Al-Athar, keempat adalah Al-Khobar. Bagaimana diri kita, bagaimana logika kita, bagaimana cara berpikir kita ketika bertemu dengan empat hal ini. Ketika sampai kepada kita Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, wahyu dari Allah Ta'ala. Begitu sampai kepada kita, logika cara berpikir kita ketemu Al-Quran, maka katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati secara totalitas, kami imani dan kami amini secara totalitas, karena ini Al-Quran yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat? Sepakat? Yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang dari Nabi Muhammad kepada kita, hadis itu, maka cara berpikir kita sama, menerima. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, kami imani, kami amini secara total. Sepakat? Sepakat? Yang ketiga adalah Al-Athar. Athar adalah petunjuk, tuntunan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sahabat.
Sahabat. Kenapa kok sahabat? Ya, sahabat adalah generasi terbaik dari umat Islam. Yang paling mengenal Rasulullah adalah sahabat. Yang paling mengenal hadis adalah sahabat. Yang paling mengenal tafsir adalah sahabat. Yang paling merasakan wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad adalah sahabat. Mereka generasi terbaik dari umat Islam. Ketika mereka para sahabat jauh menyampaikan sesuatu, memberikan tuntunan, maka logika berpikir kita, cara berpikir kita juga katakan hal yang sama. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, kami imani, kami amini. Karena ini dari sahabat, generasi terbaik dari umat Islam yang hidup bersama Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten, Mbah, niki di masjid sini tetap terawih. Berapa rakaat? 20 rakaat. Berapa menit? Jangan ditanya menitnya. Bah, di antara 2 rakaat sholat terawih yang total jumlahnya 20, ada bacaan-bacaan, betul ya? Mungkin kalau awal tarawih, salatut tarawih ajarakumullah, as-salatu la ilaha illallah, kira-kira begitu ya. Kemudian ada bacaan lagi nabiyukum Muhammad sallu alaihi, kira-kira begitu ya. Kemudian juga ada bacaan al-khalifatul awal Abu Bakar as-Siddiq, betul. Kemudian juga dibacakan al-khalifatul tsani amiril mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kita ini diingatkan kita punya khulafaur rasyidin, kita punya sahabat, generasi terbaik dari umat Islam, dan itulah yang disebut dengan al-athar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertama tadi Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga Al-Athar, tiga-tiganya sami'na wa ata'na. Nah, yang terakhir, perhatikan yang terakhir, waspada. Yang terakhir itu bahasa Arabnya al-khabar. Al-khabar mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya sebagai kabar, berita, informasi, kira-kira begitu ya. Nah, ulama kita salafun salih, para ahli mantik, filosof muslim, mereka memberikan definisi pengertian al-khabar ma yahtamilu sidqa wal kidhba. Al-khabar itu yahtamil sidqa wal kidhba, sesuatu yang membawa as-sidq, kebenaran, wal kidhba, tapi bisa juga membawa kepalsuan, hoax. Bisa fakta, bisa propaganda, bisa hakiki memang terjadi, bisa juga opini dan fiksi, ngapusi. Bisa juga perpaduan, percampuran antara keduanya, campuran antara fakta dengan propaganda, campuran antara hakiki memang terjadi dengan fiksi yang ngapusi, bisa juga campuran antara keduanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah al-khabar, ini pengertian al-khabar, ini karakter al-khabar. Contohnya, sallu ala Nabi Muhammad. Contoh al-khabar, contoh kabar, contoh berita, contoh informasi. Kemarin pada bulan Ramadan, kadang ada liputan, kadang ada pemberitaan, keseruan keluarga artis fulan ngabuburit. Apa ngabuburit? Kolek buka. Menunggu datangnya waktu berbuka. Maka keluarga artis ini, gitu ya, diliput, diberitakan
Diperlihatkan ibu rumah tangga yang artis itu berada di dapur, kemudian ditambah keseruan artis fulana goreng tempe. Fakta hakiki yang terjadi adalah goreng tempe, tapi diberitakan dengan opini yang seakan-akan seru. Nah, padahal goreng tempe lah akeh tunggal itu ya. Padahal biasa saja goreng, ya cuma goreng tempe biasa aja kali. Pada gitu kan? pada bayi. Pada bayi. Faktanya adalah goreng tempe, tetapi diberitakan dengan propaganda seakan-akan hal yang besar, hebat dan seru. Heboh. Inilah al-khobar. Inilah kabar, inilah berita, inilah informasi. Bisa juga bukan fakta, bisa juga bukan hakiki, tapi hoax dan palsu, dibeberkan gitu ya, ditampakkan semua di meja makan. Ini adalah menu berbuka kami keluarga artis, padahal yang masak pembantunya. Gitu ya, begitu ya. Ya sudah, sadarilah, inilah al-khobar. Inilah kabar, ini adalah berita, inilah informasi. Yang masalahnya sekarang umat Islam ini loh, seluruh Indonesia sayang 1000 sayang gara-gara kabar corona ini. Mereka lebih beriman kepada khobar daripada kepada Al-Quran. Betul. Lebih percaya khobar daripada hadis. Lebih percaya kepada khobar daripada athar yang dari sahabat. Sallallahu Nabi Muhammad. Mohon maaf, jujur, dalam keseharian kita lebih sering baca khobar atau baca Quran? Dalam keseharian kita lebih sering membaca khobar atau hadis? Share ngapusi. Dalam keseharian nih kita lebih sering nge-share khobar atau nge-share Quran? Jujur. Lebih sering nge-share berita, kabar, potongan video, potongan gambar, atau lebih sering men-share Quran? Kita ini lebih paham khobar atau lebih paham Quran? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, mohon maaf, 3 bulan lebih khobarnya tentang itu saja. 3 bulan lebih khobarnya itu mulu, pagi, siang, sore, malam, channel TV manapun, jam berapapun, yo itu terus. Cet pancet. Padahal saya sampaikan lagi, khobar itu bisa fakta, bisa propaganda, bisa hakiki memang terjadi, bisa juga fiksi ngapusi. Loh, masalahnya ketika dapat khobar itu loh, kenapa engkau lebih beriman kepada khobar daripada kau iman kepada Quran? Kenapa engkau mengambil khobar, kau campakkan Al-Quran yang dari Allah? Quran dari Allah, hadis dari Nabi, athar dari sahabat. Khobar dari siapa, Bu? Khobar dari siapa? Siapa newsmakernya itu siapa? Gitu.
Newsmakernya siapa? La haula wala quwwata illa billah. Loh, kalau kita percaya kepada khobar secara total, kemudian kita pilih khobar, kita lebih memilih yang kita tidak tahu siapa, dan kita mencampakkan Quran, meninggalkan Allah Ta'ala. Kita tinggalkan rumah Allah gara-gara khobar. Kita lebih pilih khobar daripada hadis. Kita lebih percaya kepada khobar daripada Nabi Muhammad. Sehingga kita meninggalkan majlis-majlis Nabi Muhammad. Umat Islam kocar kacir gara-gara 4 hal ini tidak difahami dengan baik. Logika berpikir kita kacau balau. Kenapa? Karena selama 3 bulan lebih dicekoki dengan hal-hal yang itu saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi gimana nih? Oke. Sekarang Habib ingin sampaikan, ayo logika berpikir kita, cara berpikir kita sebagai orang Islam. Orang Islam itu punya Quran, punya hadis, punya akhlak. Loh, 3 ini yang sami'na wa ata'na. Kalau yang keempat khobar bagaimana? Kalau khobar bagaimana? Kalau khobar bagaimana? Oh, bisa fakta, bisa propaganda, bisa hakiki, bisa fiksi. Quran dari Allah, hadis dari Nabi, athar dari sahabat, khobar dari siapa? Kalau nggak jelas siapa yang membuat KJ, ya jangan kau tinggalkan Allah gara-gara dengan yang nggak jelas ini. Jangan kau tinggalkan Nabi Muhammad dengan yang tidak jelas ini. Jangan kau tinggalkan sahabat gara-gara dengan yang nggak jelas ini. Bisa diterima? Bisa dipahami? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebagai cerita penutup, jam 10 lebih 25 menit Habib sudah menyampaikan mau'izah hasanah selama 25 menit. Jelas ya? Hal ini jelas ya? Jelas ya? Oke, di masa yang akan datang, Bapak Ibu, hal ini akan terjadi lagi. Ingat ya, di masa yang akan datang akan muncul hal-hal seperti ini lagi. Maka ingat ini, ingat, pegang teguh Quran karena dari Allah, pegang teguh hadis karena Nabi Muhammad, asal dari sahabat. Kalau kabar, nanti akan muncul kabar-kabar selanjutnya dengan tema-tema yang lainnya yang intinya ingin menghancur leburkan umat Islam. Kita nggak akan dikafirkan langsung agamanya berubah tidak Islam, enggak. Tapi dijauhkan dulu dari agama. Cara menjauhkan agamanya dijauhkan dari rumah Allah dulu, dijauhkan dari majlis Rasulullah dulu. Hati-hati, ini akan terulang. Ini salah satu ujian ya, tapi akan terulang lagi. Maka di masa yang akan datang 4 hal ini ingat. Namanya al-khabar, jangan langsung diimani dan amini, tapi lihat ini dari siapa, sumbernya siapa, newsmakernya siapa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebagai penutup, berapa menit ini? Kurang 3 menit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah berpaling dari Allah dan Rasulnya. Jangan pernah berpaling dari Allah dan Rasulnya. Karena memang ada orang-orang yang berpaling dari Allah dan Rasulnya di masa sulit ketika ujian itu datang.
Ketika masa normal biasa-biasa saja, semua beriman kepada Allah, semua beriman kepada Rasulullah, semua melaksanakan sholat, semua berdiri di shaf dengan rapat, semua salaman di masa normal. Tapi ketika masa ujian itu datang, masa sulit itu datang, kita lihat siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya. Dan ini bukan hal baru, sudah pernah terjadi di masa lalu. Contoh yang pertama di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi siapa Pak? Nabi siapa Bu? Nabi Allah Musa yang berhadap-hadapan dengan Raja Fir'aun demi menyelamatkan umatnya Bani Israel. Menghadapi Fir'aun, Fir'aun kerahkan penyihirnya. Nabi Musa yang menghadapi sendiri. Setelah beberapa kali konfrontasi, pada akhirnya Nabi Allah Musa menyelamatkan Bani Israel, membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Fir'aun kemudian mengerahkan aparat keamanan dan pasukannya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel sampai di pantai Laut Mati. Allah perintahkan Nabi Allah Musa memukulkan tongkatnya hingga lautan terbelah menjadi underpass. Jalan terbentang sampai ke pantai Palestina. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel melewati underpass itu, berhasil sampai di ujung pantai Palestina, baru Fir'aun dan pasukannya ikut mengejar. Kemudian Allah binasakan di hadapan Bani Israel. Kemudian Bani Israel masuk ke Palestina, masuk ke Al-Quds. Setelah kondisi membaik, normal, kondusif, Nabi Musa memberikan tampuk kepemimpinan sementara kepada Nabi Allah Harun. Pejabat pelaksana tugasnya adalah Nabi Allah Harun. Nabi Musa pergi selama 40 hari 40 malam untuk berdialog dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dalam masa 40 hari ini ditinggal selama 40 hari setelah bertahun-tahun Bani Israel hidup bersama Nabi Musa, melihat perjuangan Nabi Musa, melihat mukjizat Nabi Musa, melihat pengorbanan Nabi Musa. Tapi 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa, muncul tokoh antagonis As-Samiriyu yang kemudian menyebarkan hoax, menyebarkan kabar berita informasi yang kemudian sebagian dari Bani Israel kemudian menyembah patung anak sapi Al-Ijl. Yang ingin Habib sampaikan, loh, memang ada orang-orang Bani Israel yang hidup dengan Nabi Musa, hidup dengan Nabi Harun, tapi kemakan khobar, berpaling dari Allah, berpaling dari Nabi Musa, berpaling dari Nabi Harun, menyembah anak patung. Jadinya ada yang berpaling dari Allah dan Rasulnya di masa Nabi Musa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Contoh kedua di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meninggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah. Selang beberapa waktu terjadi perang Badar. 313 muslimin dari kota Madinah harus menghadapi 1000 pasukan dari Makkah. Rasulullah menengadahkan tangannya bermunajat kepada Allah. Kemudian Allah berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad. Perang Badar menang dengan gemilang. Selang beberapa waktu orang-orang Mekah tidak terima, balas dendam. Berangkat 3000 orang dari Makkah. Rasulullah mengumpulkan sahabatnya, mengumpulkan orang Madinah, terkumpul 1000. Dari 1000 berangkat meninggalkan kota Madinah, pusat kota Madinah, menuju ke Bukit Uhud, ke Gunung Uhud. Dalam perjalanan yang jumlah pasukan Rasulullah 1000 itu kemudian terkikis. 300 orang berbalik badan meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai ke Bukit Uhud hanya 700 orang. Di masa-masa sulit siaga militer, ada kok yang berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah, padahal mereka hidup bersama Rasulullah.
Sekarang ada yang enggak yang berpaling dari Allah? Ya. Sekarang zaman now di masa sulit, masa corona ini loh, ada nggak yang berpaling dari rumah Allah? Banyak. Mungkin dalam benak kita gitu loh, itu loh yang hidup dengan Nabi Musa, hidup dengan Nabi Harun, yang melihat mukjizat dengan matanya, yang melihat lautan terbelah sehingga mereka bisa lewat. Loh kok bisa ya mereka itu berpaling dari Allah dan Rasulnya, kemudian nyembah patung? Loh kok bisa ya? Yang hidup dengan Rasulullah SAW, yang perang Badar mereka saksikan menang, tapi ketika perang Uhud, loh kok bisa ya? Kok bisa mereka berpaling dari Allah dan Rasulnya, padahal Nabi Muhammad berada di hadapannya? Ya kira-kira sekarang juga begitu. Loh kok bisa ya berpaling dari Allah dan Rasulnya, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis, berpaling dari rumah Allah, kemudian punya anggapan rumah pribadinya lebih aman dari rumah Allah. Kok bisa ya punya anggapan bahwa rumah saya akan menyelamatkan saya daripada rumah Allah? Loh kok bisa ya? Hanya mengulang sejarah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Bisa diterima? Kita berpaling atau tidak? Yakin. Insyaallah. Yakin. Ingat, ini salah satu ujian. Ini hari ini yang 3 bulan berlalu membuat kocar kacir umat Islam. Itu baru ketahuan mana yang benar-benar dekat dengan Allah dan Rasulnya dan tetap konsisten, mana yang seperti umat-umat terdahulu berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah. Mengulang sejarah. Sebagai Nabi Muhammad, sebagai penutup, monggo silahkan nyambut gawe. Nah, karena ujung-ujungnya duit ini sekarang. Alakoh. Sekarang mau pergi luar kota, luar provinsi, ke Jakarta harus ngurus surat segala macam. Surat izin keluar masuk, surat izin kesehatan, surat izin tanggal bebas dari corona, bla 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 bla. Surat nikah. Biayanya mulai 200, 400, 800 sampai 1 juta. Oh, surat nikah. Gara-gara hanya surat izin. Nah kok ujung-ujungnya duit? Nyambut gawe berarti ini, Pak. Mohon maaf. Tapi ujung-ujungnya nyambut gawe. Mohon maaf. Ini sudah disuruh di rumah, tidak boleh aktivitas, tidak boleh kerja. Yang nyuruh tidak boleh kerja ternyata nyambut gawe. Bu, Pak, nyambut gawe mana Pak? Ujung-ujungnya nyambut gawe. Mohon maaf sekali saya sampaikan. Dulu itu pasien-pasien tertentu yang tidak bawa uang cash, ketika ke rumah sakit, ke pusat kesehatan, mau cari kamar itu sulit. Lebih mudah cari kamar hotel daripada cari kamar di rumah sakit. Gitu ya? Tapi kalau sekarang dengan waktu-waktu di rumah sakit langsung masuk dapat kamar 14 hari karantina. Dulu sudah hampir sekarat gak dapat kamar. Sekarang cuma wahingtar di rumah sakit langsung dicek dapat kamar karantina 14 hari. Nyambut gawe. Mohon maaf. Dulu ada yang ketika di rumah sakit meninggal dunia, jenazahnya tidak bisa diantarkan dengan mobil ambulan sehingga keluarganya nyewa mikrolet untuk ngangkut jenazah. Orang tuanya, ayahnya ngangkat putrinya yang meninggal dunia
karena rumah sakit nggak punya biaya, nggak punya bensin untuk ngantar dengan ambulan. Tapi sekarang begitu Anda meninggal dunia, langsung dikoronakan, langsung dimandikan, langsung diplastiki, langsung dengan bagian lengkap APD dikuburkan, semuanya gratis dari direbut. Itu dari mana biayanya? Ini pakai logika akal saja gitu ya. Dulu dapat kamar, sekarang kamu dikamarkan dengan mudah. Lu yang biayai siapa? Kira-kira begitu. Nah, dulu mayat itu gak diangkut dengan ambulan, digotong oleh ayahnya. Sekarang kalau meninggal enak, langsung diplastiki. Lah kok jadi ikhlas begitu ya? Logika akal saya tuh tidak bisa terima gitu. Nah, kok ujung-ujungnya semua nyambut kan? Nyambut gawe. Kita yang punya pekerjaan disuruh di rumah, ternyata ujung-ujungnya nyambut kan? Woi, Riki Marwan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi, semoga jamaahnya semakin makmur di masjid. Makmurkan masjidnya, sholat lima waktu dan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga para wakif leluhur yang mewakafkan mereka senang dan bahagia mendapatkan pahala yang bersama, dan anak keturunan dan cucu dijadikan anak yang soleh dan soleh. Semuanya berikan rezeki yang barokah, rezeki yang banyak dan rezeki yang berkah. Yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum mendapatkan pekerjaan Allah berikan dapatkan pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh oleh Allah. Amin, amin, amin. Amin. Semoga yang belum mendapat